Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih semangat semua. Dalam pertemuan kali ini kita masuk ke bab 3 seni budaya, yaitu materi seni musik dengan submateri bernyanyi solo dan vokal grup. Langsung saja. Nah, dalam dalam seni musik ada materi vokal. Dan materi vokal dibagi menjadi dua. Ada warna suara dan yang kedua wilayah nada. Warna suara adalah karakter dari suara orang itu tersebut atau karakter penyanyi tersebut. Untuk wilayah nada adalah jangkauan nada yang bisa dicapai oleh seorang itu atau penyanyi. Nah, warna suara atau timbre tulisannya timbre adalah perbedaan ukuran pita suara yang dimiliki oleh setiap orang dan menghasilkan frekuensi masing-masing. Saya contohkan sebagai berikut. Karakter suara pertama. Bisa diperhatikan ya. Karakter dari suara orang yang nyanyi tersebut memiliki karakter suara yang halus atau lembut. Oke. Kemudian setelah karakter suara yang pertama, kita masuk ke karakter suara yang kedua. Teknik seriosa ini memerlukan suara orang yang berkarakter lembut atau bisa seriosa. Tidak semua orang bisa menguasai teknik seriosa ini. Kita masuk ke karakter suara yang ketiga. Nah, ada juga yang berkarakter seperti ini. Dengan karakter suara yang keras meskipun penyanyinya wanita, tapi memiliki karakter suara yang keras. Berbeda dari nomor 1 tadi yang memiliki karakter suara yang halus. Nah, dari ketiga contoh tadi bisa dibedakan ya. Itu yang namanya timbre atau warna suara. Kemudian kita masuk wilayah nada. Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda. Ada yang wilayah nadanya bisa rendah, dan ada pula yang tinggi, dan ada pula yang bisa rendah bisa tinggi, tergantung oktav yang bisa dijangkau. Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda sesuai ketebalan pita suara yang dimiliki dan upaya orang dalam mengolah teknik vokal yang dimiliki atau dilatih. Wilayah nada dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan intensitas dalam berlatih olah vokal. Yang pertama, suara anak-anak. Yang kedua, suara wanita. Dan yang ketiga, suara laki-laki. Untuk suara anak-anak, intensitas dalam vokalnya atau gapaian yang bisa dicapai itu cenderung lebih tinggi karena suara anak-anak masih kecil dan bisa menggapai nada yang tinggi. Kemudian beranjak dewasa maka karakter suara atau gapaian nada akan berubah.
Contohnya laki-laki yang semakin besar suaranya memiliki perubahan yang semakin besar pula, menjadi lebih ngebas. Kalau wanita cenderung stabil. Oke, ini contoh lagi untuk wilayah nada. Sebentar. Oke. Coba diperhatikan dulu. Ada 3 video lagi. Ini video tentang wilayah nada. Yang pertama, anak-anak. Yang kedua, wanita. Dan yang ketiga, laki-laki. Diperhatikan sebentar. Nah, cenderung lebih tinggi, suaranya itu tinggi. Ini suara anak-anak. Itu yang pertama, contoh dari wilayah nada karakter suara anak-anak. Kemudian masuk ke wilayah nada yang dimiliki oleh cewek, wanita. Data ya, bedanya anak-anak sama wanita. Karakter cenderung berbeda. Tapi wilayah nada cenderung stabil atau tinggi. Kemudian kita lanjut ke video contoh suara laki-laki. Waktu telah tiba, aku kan tinggalkan kamu untuk selamanya. Suara cenderung lebih rendah nadanya. Wilayah nada yang dijangkau cenderung lebih rendah. Dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali kepada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali.
Oke. Nah, dari dari contoh-contoh yang saya berikan tadi dapat dibedakan ya, dapat dipahami sendiri mana mana warna vokal, nah, mana warna suara atau wilayah nada. Warna suara, perbedaan ukuran pita suara yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi setiap orang memiliki karakter suara yang berbeda. Dan untuk wilayah nada adalah jangkauan nada yang bisa dicapai oleh seorang penyanyi itu atau tiap karakter orang masing-masing. Oke, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Sedikit materi ini semoga bermanfaat. Karena saya tidak terlalu banyak memasukkan materi yang perlu kita bahas, kita dikit-dikit saja asalkan bisa masuk. Tidak seperti yang kemarin, soalnya saya melihat dari nilai akhir PTS yang masing-masing siswa banyak yang di bawah KKM, maka dari itu kemungkinan saya yang terlalu banyak memberikan materi. Oke. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan lewat grup atau bisa menghubungi saya langsung. Untuk tugasnya nanti saya kirim di Google Classroom masing-masing. Pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.